الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu di kajian ini, di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal ibadah dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pembahasan kita pada hari ini tentang apa ya? Bahaya penyakit riya. Nah, riya ini adalah ketika seseorang memamerkan ibadahnya kepada orang lain. Itu riya. Memamerkan ibadah kepada orang lain. Kalau ditunjukkan untuk dilihat namanya riya. Kalau diceritakan namanya apa? Sum'ah. Ya. Kalau ditunjukkan itu riya. Kalau diceritakan sum'ah. Jadi riya dan sum'ah ini saudara kandung. Ya, saudara kandung. Kalau ditunjukkan untuk dilihat itu riya, dari kata ru'yah, ra'a yara, ru'yah ya, riya itu menunjukkan supaya dilihat. Kalau sum'ah diceritakan supaya didengar. Ya, jadi harus tahu bahwa riya dan sum'ah ini sama. Jadi kalau kita bicara bahaya riya, di saat yang bersamaan kita juga bicara tentang bahaya sum'ah, sama. Dua-duanya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un." Ya, celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya, yaitu orang-orang yang riya, yang menunjukkan amal perbuatannya, yang ditunjukkan kepada orang lain. Sifat ini, sifat riya ini diantara sifatnya orang munafik. Orang munafik itu beramal ingin dilihat orang, ingin dipuji oleh orang. Dia tidak akan mungkin bisa istiqamah kalau tidak ada yang muji. Ya, tidak ada yang memujinya. Dan riya ini menghapuskan amal ibadah, menghapuskan pahala ibadah seseorang. Maka kita tahu bahwa syarat ibadah itu diterima diantaranya adalah ikhlas. Kalau tidak ikhlas, riya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga syarat diterimanya ibadah itu kita tahu ya ada dua hal. Apa saja selain ikhlas? Apa satu lagi? Ittiba. Ya, dua syarat diterimanya amal. Pertama ikhlas, kedua ittiba. Ikhlas itu adalah beribadah karena Allah. Kedua ittiba, beribadah sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah satu dari dua ini tidak ada, maka tidak akan diterima ibadahnya. Maka dua-duanya harus ada. Harus ada ikhlas, harus ada ittiba. Ittiba itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap berjumpa Tuhannya, ya, surat Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110, ayat paling belakang. Ya, falyamal 'amalan shalihan. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh.
dan tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah. Ya, di dalam beribadah kepada Allah dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya ibadahnya itu murni lillah, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbuat riya artinya dia itu melakukan suatu ibadah. Di satu sisi mungkin dia merasa saya ini kan sholat itu ingin pahala, berharap pahala dari Allah. Tapi di saat yang bersamaan dia ingin pujian dari orang lain. Jadi ada dua niat, niat karena Allah pengen pahala, niat yang satu lagi dia ingin mendapatkan pujian dari Masya Allah ini orang sholat malamnya terus menerus istiqamah, Masya Allah orang ini puasa Senin Kemisnya luar biasa. Dia senang mendapatkan pujian dari orang karena ibadah yang dia lakukan. Masya Allah dia tidak pernah lepas dari sholat duha, misalnya begitu. Dia ingin orang lain memuji apa yang dia perbuat. Nah, ketika dia berharap pujian dari orang, artinya dia mengharapkan imbalan dari orang lain, bukan hanya dari Allah, tapi dari orang lain juga. Itu dia menjadikan menjadikan orang itu sebagai tandingan bagi Allah. Ya, orang itu dijadikan sebagai tandingan, ya, syariknya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah juga berharap kepada selain berharap kepada Allah juga berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah berfirman, "Ana aghnash syuraka'i 'anil syirk, faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang maha kaya, zat yang tidak butuh siapapun. Ya Allah nggak butuh sholat kita, nggak butuh ibadah kita, nggak butuh puasa kita, nggak butuh apapun yang kita lakukan. Maka barang siapa yang berbuat ibadah dan dia punya niat lain selain aku, dia niat yang lain, aku tinggalkan dia dan syirkahnya. Ya, aku tinggalkan orang itu dan aku tinggalkan apa yang menjadi tujuan dia. Allah tidak butuh dengan sholatnya. Silahkan kamu cari pahala dari orang yang kamu harapkan pujiannya tadi, yang kamu harapkan untuk memujimu dan kamu berharap dari dia. Maka juga yang seperti ini yang Allah sampaikan dalam hadis qudsi yang lainnya. Ya, hadis qudsi, apa itu hadis qudsi? Hadis yang Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hadis qudsi. Ya, dalam hadis qudsi yang lain Nabi SAW pernah menyampaikan, ketika beliau menyampaikan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian syirik kecil. Ya, para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil? Ar-riya. Kata Nabi, syirik kecil itu adalah riya. Jangan sampai kita merasa, wah ini kan syirik kecil. Kan kecil. Syirik kecil ini adalah dosa besar yang paling besar. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutnya sebagai dosa syirik. Sampai-sampai para ulama itu berselisih pendapat, apakah riya itu termasuk dosa yang diampuni atau tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendaki oleh Allah. Allah menyebutkan bahwa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah tidak menyebutkan apakah ini syirik besar atau syirik kecil. Sehingga syirik artinya yang besar maupun yang kecil tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa syirik kecil, riya termasuk di dalamnya, sum'ah di dalamnya, itu dosanya lebih besar daripada kabair yang lainnya. Lebih besar daripada zina, lebih besar dosanya daripada membunuh, daripada mencuri, ya, dan yang lainnya. Dan Nabi SAW menyampaikan, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah memberikan balasan pahala kepada masing-masing orang. Allah berfirman kepada orang-orang yang beramal dengan riya,
idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jazaa. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu riya kepada orang-orang itu di dunia, minta pahala dari mereka. Ya, pergi ke sana. Jangan minta pahala dari Allah, minta pahala dari mereka. Ya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa enggak ada untungnya orang riya. Bahwa orang riya itu kita pamer ibadah untuk dapat pujian, emang setelah dapat pujian dapat apa? Tidak dapat apapun. Ya, ini yang harus kita perhatikan di dalam menjalankan ibadah kita. Sehingga riya ini, orang yang melakukan riya, dia itu mengharapkan kedudukan di hati manusia. Ya, mengharapkan kedudukan di hati manusia. Dan para ulama menjelaskan bahwa terkadang riya itu macam-macam bentuknya. Ada riya yang ditunjukkan oleh badan, oleh fisik seseorang. Terkadang ditunjukkan dengan pakaian, terkadang ditunjukkan dengan ucapan, ditunjukkan dengan perbuatan, ditunjukkan dengan pengikut, dan macam-macam lagi yang lainnya. Ya, contoh misalnya riya dengan fisik, dengan badan seseorang adalah orang yang berpenampilan lemes, ya, terus ngantuk, seakan-akan ini menunjukkan kenapa ente lagi puasa ya, gitu ya. Oh iya, anak lagi puasa gitu. Ya, untuk menunjukkan dia lagi puasa, bahwa dia lemas-lemasin dirinya. Kemudian dia mencoba menunjukkan kepada orang bahwa dia anak semalam bangun semalaman dari jam 3 nggak tidur, jadi wajar lah kalau jam segini ngantuk, begitu. Jadi memang dia menunjukkan dengan fisiknya seakan-akan dia ahli ibadah dengan melemaskan dirinya, atau misalnya bahwa dia menunjukkan sebagai orang yang sedih terus. Kenapa? Kepikiran akhirat. Nah, gitu ya. Jadi menunjukkan dirinya sebagai orang yang terus sedih gitu kan. Kenapa ya Allah, gimana nanti kalau ditanya sama munkar nakir gitu misalnya. Ya. Jadi memamerkan kepada orang. Punya perasaan sedih karena memikirkan akhirat itu baik, tapi dipamerkan ke orang lain itu yang jadi nggak baik. Ya. Dipamerkan kepada orang lain. Ada lagi riya dengan pakaian. Maksudnya riya dengan pakaian bagaimana? Misalnya orang yang sengaja dia berpakaian yang lusuh, kemudian pakaian yang misalnya tambal-tambalan misalnya, supaya dikenal sebagai orang yang zuhud, ahli ibadah. Disederhanain pakaiannya, ya. Seakan-akan dia ini orang zuhud, ini ahli ibadah, ini 4 tahun yang lalu pakaiannya itu juga. Ya, nggak pernah ganti, nggak pernah beli baru. Ya, padahal bukan karena miskin, supaya dilihat orang sebagai orang yang zuhud, yang ahli ibadah, yang tidak mau dunia dan yang lain sebagainya. Juga ada juga misalnya orang yang dengan tampilannya ini, dengan tampilan dan pakaiannya seperti orang yang sengaja dibiarin keningnya hitam. Ada. Yaitu keningnya hitam itu ada memang bekas sujud, ada yang memang sengaja digosok. Ya. Ini subhanallah, Ibu Ana rahimahullah, kami waktu Ana di Surabaya tinggal di komplek, tinggal banyak di sekitar kita ini habaib, ya banyak habib di sekitar kita. Sekali waktu Ibu Ana ya ke rumah salah seorang tetangga, yang salah seorang habib. Ketika Ibu Ana sendiri yang cerita ke Ana, waktu lagi di rumah itu lagi lihat habibnya lagi gosok. Lagi digosok biar hitam. Ya pakai batu. Iya, digosok pakai batu biar kelihatan hitam. Ya, biar kelihatan Masya Allah, ya ada nur, katanya kan gitu kan ya, ada cahaya bekas sujud di wajahnya. Atharus sujud, bekas sujud itu bukan hitam di kening. Ya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, sebagaimana di akhir surat Al-Fath. Ya, surat Al-Fath 29, terlihat di wajah mereka bekas sujud. Bekas sujud itu maksudnya bukan hitam di kening, tapi apa? Tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Itu bekas sujud. Kalau orangnya hitam semua, sewajah hitam misalnya gara-gara sujud,
bukan cuma keningnya yang nempel, pipinya semua hitam gara-gara bekas sujud misalnya. Tapi kibir, sombong orangnya, ya, apanya? Iya, apa maksudnya dia yang seperti ini? Jadi bekas sujud itu rendah hati, tidak sombong, tawadhu. Dia tidak merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, lebih hebat dari orang lain. Itu atharus sujud, bukan hitam di kening. Kemudian juga riya juga ada dengan ucapan. Bagaimana riya dengan ucapan? Yaitu ketika sebagian orang yang suka sebentar-sebentar ngomong nasihat, ya, bukan dalam konteks nasihat, tapi sebentar-sebentar nasihat, sebentar-sebentar kemudian di depan orang banyak bibirnya kumat kamit supaya orang lihat, masya Allah ini zikir terus nih orang nih, gitu ya, supaya kelihatan begitu di depan orang banyak, ya, tasbihnya muter tapi ghibahnya jalan terus. Ya, ada tasbihnya jalan terus tapi ngomel terus, yang ini zikir apa yang dizikirin, ngitung dosa apa ngitung zikir, ya, ini subhanallah ada yang seperti itu, ya, supaya kelihatan orang, masya Allah ini orang sebentar-sebentar ngomong nasihat, sebentar, bukan untuk benar-benar nasihat, tapi supaya dikenal, masya Allah ini orang luar biasa, orang alim, orang saleh, ahli ibadah dan yang lain sebagainya. Yang tahu Allah kemudian orang itu, ya, kita nggak bisa nilai orang, tidak bisa menilai orang, tapi supaya dia setiap balil insanu ala nafsihi basirah, setiap orang harus lihat terhadap dirinya. Jangan sampai kita menjadi seperti itu, ya. Kemudian juga di antara riya dengan perbuatan, yaitu dia ibadah, sholat biasa, namun ketika kelihatan orang sholatnya lebih lama, ya, misalnya ini biasanya sholat duha kul ya kulhu, ketika ada tamu dia baca Yasin wal Qur'anil Hakim, ya, dia sengaja panjangin, ya. Ya, sengaja dipanjangin sholat duhanya supaya masya Allah ini lagi arisan nih, lagi pada ngumpul keluarga sama tetangga lagi pada ngumpul. Afan ya, anak sholat duha dulu. Nah, biasanya kuliah kulhu. Ya, ini subhanallah baca Yasin, masya Allah. Semua jamaah yang di arisan ngomongin, masya Allah. Sholli, ya, supaya orang muji dia. Ya, dia semakin termotivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang melihatnya. Sengaja dipanjangin berdirinya, dipanjangin rukuknya, sujudnya, sengaja dipanjangin sholatnya. Mumpung nih sekomplek lagi pada ngumpul, ya. Supaya pada tahu kalau dia ahli ibadah. Nah, yang seperti ini termasuk riya kalau niatnya adalah itu. Dan juga ada lagi riya karena sahib, karena teman. Maksudnya bagaimana? Dia senang berteman dengan ustadz, ya, senang datang ke rumah ini, ke rumah itu. Sebentar-sebentar kalau ke rumahnya ustadz, sama ustadz selfie dulu nih ustadz, misalnya, ya, supaya nah anak dari rumah si ustadz nih, anak ente kenal, oh masya Allah ini semua daftar handphone ada nomornya ustadz ini, nomor ustadz itu, ada banyak nih di handphone anak, ya, bangga dia punya kontaknya banyak ustadz. Terus datang ke rumahnya, sebentar-sebentar foto dengan ini, dengan itu, senang dengan yang seperti itu. Yang seperti ini kalau diniatkan untuk dipuji orang, dilihat oleh orang, masya Allah ini orang hebat, orang baik, kenal banyak orang saleh dan lain sebagainya, itu bagian dari riya. Ya, hati-hati, karena riya ini sebagaimana tadi disebutkan bahwa riya itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang orang riya ini banyak, motivasinya orang riya ini banyak. Ada yang motivasinya cuma mendapatkan pujian dari orang, diakui sebagai orang baik, ya. Juga ada orang yang riya supaya mendapat pengakuan, bukan cuma sekedar pujian, tapi diakui. Antum mau cari orang amanah di sini, oh si fulan, ingin diakui sebagai orang yang amanah sehingga orang memberikan amanah kepada orang tersebut. Ya, dia berharap untuk misalnya
supaya orang nitipin duit ke dia misalnya, supaya orang itu bermuamalah dengan dia, supaya orang ini misalnya, kalau ada lagi orang yang senang kalau misalnya karena dia orang saleh atau ustadz atau apa, kalau beli sesuatu minta diskon lebih. Ya, anak ustadz nih, diskonnya berapa buat ustadz gitu. Ya, yang seperti ini juga ada, yang orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang ini adalah mereka menjadikan agama sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan dari kehidupan dunia. Dan ini sangat tercela, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang seharusnya ibadah itu dilakukan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia jadikan itu sebagai sarana untuk mencari dunia. Wal iyadzu billah. Al-Imam Al-Auza'i, kalau anak tidak salah, salah seorang guru dari Imam Bukhari, pernah sekali waktu beliau berbelanja di pasar. Ketika dia belanja di pasar, setelah dia kumpulkan barangnya, ternyata yang menyediakan, yang menimbang dan lain sebagainya ini hanya cuma sebagai karyawan saja. Bosnya ketika keluar melihat yang belanja Imam Al-Auza'i, ternyata gurunya, dia berkata kepada karyawannya, nanti untuk guru saya ini kasih diskon ya, kasih diskon, ini guru anak, kasih diskon. Itu Imam Al-Auza'i mendengar itu langsung ditaruh barang dagangannya, barang yang dia beli, saya nggak jadi beli, maaf saya nggak jadi beli. Kaget kan muridnya, loh Syekh, Ustadz, ana mau menghormati antum, kenapa nggak jadi beli? Ya, kata beliau, saya tidak mau jual agama ana hanya untuk dapat diskonan. Ya, begitu. Ya, kehati-hatian. Ini wara setidaknya adalah, kalau misalnya bagaimana mungkin beliau, setiap kita teruji dengan hati kita sendiri. Musuh terbesar seseorang adalah dirinya. Ya, musuh terbesar seseorang itu, apalagi orang besar, orang alim, dai, ustadz, pemimpin, musuh terbesarnya dirinya sendiri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu ala syai'in ma'alajtu ala niyati. Tidak ada yang lebih berat yang aku perbaiki dari diriku melebihi aku memperbaiki niat-niatku. Ya, memperbaiki niat. Dia terus, dan demikian pula orang-orang para aulia Allah, mereka terus bertanya, ana menyampaikan nasihat untuk siapa? Untuk apa? Ana berdakwah untuk siapa? Untuk mengajarkan, belajar agama untuk apa? Apakah Allah ataukah dunia? Ya, dan orang yang mencari-cari dunia dengan amalan akhirat, di samping dia hanya mendapatkan bagian yang ringan dari urusan dunia ini, remeh, sesuatu yang tidak ada nilainya, dunia. Dan kemudian di luar itu Allah Subhanahu wa taala akan memantara'a yura'illah yura'iyallahu. Barang siapa yang suka memamerkan amal ibadahnya, maka nanti waktunya Allah akan memamerkan, menunjukkan aibnya. Ya, wal iyadzu billah. Orang yang senang ketika orang riya, tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan kedudukan di hati orang. Namun ketika orang itu yang dia cari, akibatnya apa? Akibatnya adalah Allah akan membongkar aibnya orang tersebut. Ya, karena kita pamer riya terhadap orang, boleh orang tertipu dengan kita, tapi bagaimana menipu Allah? Bagaimana kita membuat kamuflase terhadap Allah Subhanahu wa taala? Al-Alimul Khabir, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Zat yang Maha tahu segala sesuatu, yang mengetahui pengkhianatan mata, yang mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada. Bagaimana kita mau berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala? Juga terkadang orang yang melakukan riya tujuannya adalah untuk mendapatkan sebagian dari kehidupan dunia, bentuknya banyak sekali. Dan ada lagi yang disebut dengan riya yang tersembunyi. Disebutkan dengan sebagai riya tersembunyi, ar-riyaul khafi. Karena riya itu ada yang terang-terangan, ada yang tersembunyi.
Jadi yang terang-terangan sebagaimana tadi disebutkan, ada kelihatan mau pamer, memang dia sengaja untuk memamerkan amal ibadahnya. Namun juga ada yang riya tersembunyi. Riya yang terkadang orang yang berbuat riya ini nggak sadar kalau dia lagi riya, nggak sadar kalau dia lagi riya. Seperti misalnya orang yang biasa amal saleh, biasa tahajud, biasa salat duha, atau yang lainnya. Namanya ibadah. Ibadah itu ada masa-masa semangat, ada masa-masa jenuh, ya kan? Namanya ibadah. Manusia ada seperti itunya, ada bosannya, ada jenuhnya, ada lelahnya. Nah, namun orang ini, orang yang terkena riya tersembunyi ini tadi, dia ketika ada orang lihat semangatnya luar biasa, ya. Padahal biasanya dia ya biasa-biasa aja deh ibadahnya. Namun ketika lagi ada orang, banyak orang, maka dia semangat luar biasa. Atau misalnya dia ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan ibadahnya semuanya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu sisi atau di sisi yang lainnya dia senang ketika banyak orang itu menyambut dia dengan baik, tersenyum terhadap dia, menghormati dia, memuji dia, ya, dan orang itu melayani dia. Dia senang ketika duduk di satu majelis, sini silakan duduk sini misalnya, ya, diberi tempat, orang memberikan jalan, menghormati dan yang lain sebagainya. Dan itu membuat dia senang di hatinya karena semua fasilitas yang dia terima. Subhanallah, ini berat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan semakin besar seseorang, semakin besar kedudukannya, semakin godaan ini semakin luar biasa, semakin luar biasa. Dan orang-orang yang ikhlas, semakin mereka itu semakin tinggi kedudukannya, mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin terus berupaya untuk menyembunyikan dirinya, menyembunyikan ibadah dan amalnya. Sebagaimana orang lain takut maksiatnya ketahuan, mereka ini semakin takut taatnya ketahuan oleh orang. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal khafiyyan naqi. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang suka menyembunyikan amal ibadahnya dan yang bersih hatinya. Yang bertakwa menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal ini kalau kita belajar kepada salafun saleh terdahulu, mereka, Imam Ahmad bin Hanbal contohnya, beliau itu sampai sering menangis. Dan beliau sampai mengatakan, saya ingin pindah ke Mekah. Saya ingin pindah ke Mekah. Kenapa Imam Ahmad? Kata beliau, laqad bulitu bisyuhra. Saya ini sudah banyak dikenal orang. Banyak orang kenal saya. Saya takut amal ibadah saya ini karena orang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tinggal di Mekah, sehebat apapun sudah membaur dengan orang banyak. Ya. Kalau ibu-ibu datang berangkat umrah atau haji ke sana, kalau misalnya kita bersebelahan dengan seorang alim besar dari Aljazair misalnya, atau dari Mesir, nggak sadar kita, bareng-bareng sebelahan, ya. Kecuali kalau memang kita pernah belajar sama beliau, pernah ngaji sama beliau, pernah mengikuti beliau, ada orang alim, orang yang muftinya Aljazair lagi di sebelahana, muftinya Yaman, muftinya Mesir misalnya, nggak ngah kita. Kalau di Mekah, Madinah, campur baur jadi ustadz yang hebat saja. Ibu tahu siapa di Indonesia misalnya ustadz hebat nih? Ustadz Khalid Basalamah misalnya, atau siapa? Ustadz Firanda Andirja misalnya, ya. Anak nggak terkenal, la syai'. Ya, orang-orang hebat hafizahumullah, orang-orang ini ketika duduk di Mekah, di Madinah, yang tahu ya orang Indonesia doang. Udah, ya, sebelahan misalnya ada orang dari misalnya Brunei saja nggak jauh-jauh, atau dari Thailand yang nggak jauh-jauh, udah nggak kenal sama mereka, nggak tahu. Iya, kalau misalnya mereka harus ngantri wudhu, ya sudah tunggu di belakang, bukan karena ustadz kemudian diduluin di depan. Iya, antri toilet ya tunggu, ikut antrian. Ya.
Subhanallah, itu kalau kita hidup di Mekah atau Madinah seperti itu. Ana pernah bertemu dengan salah seorang ustadz yang cukup dikenal, ya, salah satu ustadz yang biasa ngisi di televisi atau radio Roja, hafizahullah. Ya, dia ngantri panjang di belakang waktu ngantri toilet. Subhanallah, ini orang di Indonesia mungkin dikasih jalan. Ya, fadhol Ustaz, silakan ya, antum duluan. Tapi kalau di sini di Mekah atau di Madinah nggak ada istilah begitu. Selesai, membaur dengan yang lainnya. Ini diantara kelebihannya kota Mekah dan Madinah. Orang nggak bisa sok pamer, ya. Mau dia orang hebatnya kayak apa, terus kemudian jalan dikosongin supaya dia jalan, maafi. Lah, ya, dia harus ikut antrian sama yang lainnya. Ini syuhrah atau popularitas ini dibenci oleh orang-orang saleh. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada di antara mereka ada yang berdoa sebagaimana para sahabat. Sampai mereka berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jangan sampai aku jadi orang yang dikenal di dunia, tapi di akhirat di sana di langit nggak ada yang mau kenal ana. Ya, masyhuran fil ard, majhulan fis sama. Di bumi dikenal banyak orang, di langit nggak ada yang mau kenal. Nek, ya, karena tahu aslinya orang itu bagaimana. Jangan sampai menjadi yang seperti itu. Lebih baik kebalik, lebih baik terbalik. Lebih baik di dunia nggak ada yang kenal, tapi di langit semua kenal. Si fulan, Allah cinta sama si fulan. Ya, malaikat tahu, semua ahlus sama tahu bahwa Allah cinta kepada si fulan. Berapa banyak orang-orang saleh yang kedudukannya seperti itu. Di dunia nggak banyak orang kenal, tapi di akhirat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh para malaikat karena mereka adalah para aulia Allah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dikenal di dunia ini tidak selalu baik. Tidak selalu baik karena dunia ini penuh dengan tipuan. Ya, apalagi di zaman medsos sekarang ini. Ya, zaman adanya Instagram, adanya TikTok, adanya Facebook, adanya YouTube, semua ini gampang nipu orang, gampang menipu orang. Ya, orang kalau misalnya dilihat supaya jadi dilihat orang baik, tiap hari aja ngonten aja tiap hari. Ya, tiap hari bikin konten nasihat, tiap hari aja bikin seperti itu. Orang, masya Allah si fulan tiap hari si fulana kontennya nasihat terus. Tapi nasihat untuk siapa? Untuk dirinya atau untuk orang lain? Lillah, karena Allah, atau hanya untuk dikenal orang sebagai orang soleh? Anda pernah tahu tentang seseorang yang kontennya nasihat luar biasa, seakan-akan dia ini memang aktivis di bidang di dalam hal ini, terus konten nasihat. Dia memunculkan seorang akhwat yang memunculkan poster-poster nasihat yang dia buat. Ternyata wal'iyadzubillah sikap dan perilakunya na'udzubillah, ya, dibalik itu doyan gosip, doyan ini, doyan banyak hal-hal maksiat, bahkan lebih parah. Ya, sangat parah yang saya malu kalau untuk menceritakan kepada antum semuanya. Ana sampai luar biasa, 180 derajat dari apa yang dia tunjukkan di konten Instagram atau YouTube-nya. 180 derajat berbeda. Apa manfaatnya? Menipu manusia. Mungkin dia bisa nipu seluruh manusia mengatakan dia orang baik, tapi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menipu Allah Subhanahu wa taala? Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para aulia Allah, orang-orang yang saleh, mereka ini takut jangan sampai mereka ini dikenal orang sebagai orang baik, padahal aslinya mereka bukanlah orang-orang baik. Mereka berharap ibadah mereka itu diterima oleh Allah. Maka sebagai konsekuensi ibadah itu diterima, ikhlas. Ikhlas itu adalah menyembunyikan amal, menyembunyikan amal ibadahnya. Lebih baik seperti kita malu, ya, seperti kita malu dosa kita ketahuan orang, harusnya kita seperti itu juga kita malu ibadah kita diketahui orang. Ya, orang-orang saleh terdahulu, kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak rahimahullah, itu seorang alim besar di antara ulamanya tabi'in. Beliau ini ketika berangkat jihad, beliau orang alim, dan ketika ada panggilan jihad setidaknya setahun sekali beliau berangkat jihad. Namun sebagai seorang alim, ahli ibadah,
Maka ketika malam, ketika orang semua pada mau tidur, beliau pun ikut-ikutan tidur, tapi cuma pura-pura tidur. Ya, ketika dia pastikan orang semua pada tidur, dia bangun, dia menjauh, kemudian dia ibadah, dia sholat. Sekali waktu ada orang yang ngikutin dia, ingin tahu apa yang dia kerjakan. Ya, orang itu mengikutinya. Sampai orang itu tahu apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mubarak di waktu malam. Ibadah, sholat, zikir. Besoknya iseng dia ngomong, ya imam, semalam ana tahu loh apa yang anda lakukan. Ternyata anda begitu, masya Allah. Ya, apa yang dilakukan oleh imam ini, oleh Abdullah ibn Mubarak, bukan malah senang ada orang tahu. Sejak itu orang itu nggak diajak ngomong sampai mati, nggak diajak omong sampai mati. Subhanallah. Saking tidak senangnya dia ibadahnya diketahui oleh orang. Kalau kita, siapa lagi yang tahu? Yang banyak yang tahu. Kita berharap banyak orang tahu kalau kita orang saleh. Tapi ini orang-orang saleh terdahulu. Kamu tahu apa yang saya lakukan? Wallahi la ukallimuka abada. Kamu tahu apa yang saya lakukan? Padahal dia berharap lastalak. Bukan karenamu aku beramal, bukan untukmu aku beramal. Dan sejak itu dia tidak ngajak omong orang itu sampai mati. Hah? Khalas. Ini orang, mungkin orang umum biasa yang kemudian iseng untuk menemui syekh ini, ya. Tapi dia kalau misalnya dia ngajar karena misalnya tidak suka, terus kemudian orang itu datang di majelis ilmu, kamu jangan duduk di sini, pergi di sana. Kalau sampai sebegitu sih dosa. Ya, kalau cuma sekedar sebagai orang alim dan banyak pengikutnya, banyak muridnya, dia bersikap seperti itu untuk menjaga kewaraan dirinya supaya dia tetap menjaga keikhlasannya karena Allah, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Hah? Marahnya karena apa? Marahnya adalah karena dia tidak ingin ibadahnya diketahui orang. Kalau misalnya kita nih, aib kita diketahui orang, marah nggak? Marah, tersinggung. Kenapa kamu cerita? Walaupun benar misalnya, benar aibnya sendiri, tapi kita akan tersinggung dan marah kalau ada orang tahu aib kita, keburukan kita, ketambah lagi dia ceritain ke orang. Lebih-lebih lagi seperti itu. Nah, sebagaimana tadi Ibrahim At-Taimi misalnya rahimahullah, beliau mengatakan ikhlas itu kamu malu kebaikanmu diketahui orang seperti kamu malu dosa-dosamu diketahui orang. Subhanallah. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara ngobatin riya. Cara mengobati riya itu bagaimana? Kita tahu bahwa riya itu menghapuskan, membatalkan pahala amal ibadah, mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Riya itu dosa besar. Maka ketika kita mengetahui bahwa dia menghapuskan amal ibadah, menyebabkan Allah murka, menjadikan itu sebagai kabair, sebagai dosa besar, maka kita harus tahu bagaimana cara mengobati penyakit riya. Yang pertama adalah dengan mengetahui sumber dan akarnya riya itu. Kalau kita tahu sumbernya, tahu akarnya, maka kita cabut sumbernya. Apa akarnya riya? Ada tiga akarnya riya. Yang pertama, suka dipuji. Sumber riya, yang akarnya riya yang pertama, suka dipuji. Sumber riya yang kedua, adalah takut dicela. Yang pertama suka dipuji, yang kedua takut dicela, yang ketiga berharap terhadap apa yang ada pada manusia. Berharap terhadap apa yang ada pada manusia.
Apa saja akarnya ria? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, berharap apa yang ada pada manusia. Ini 3 sumbernya ria. Orang ria itu ya pengen dipuji, atau tidak ingin dicela, atau dia berharap sesuatu dari orang lain. Ya, berharap sesuatu dari orang. Entah itu dia pengen utangan misalnya, maka dia pamer ibadah supaya lancar ngutangnya. Ya, atau dia berharap kebaikan tertentu, misalnya pengen supaya dapat diangkat jadi mantu. Ya, itu ya. Dia pamer kepada calon mertuanya supaya diangkat jadi menantu. Berharap terhadap apa yang ada pada manusia. Nah, jika kita mengetahui 3 sumbernya, maka di antara cara selamat dari riya dengan mencabut akarnya dari hati. Nah, bagaimana mengobati yang pertama dan yang kedua? Karena ini satu sama lainnya nyambung. Ya, bagaimana mengobati yang pertama dan yang kedua, yaitu suka dipuji dan takut dicela. Bagaimana cara mengobatinya? Adalah dengan meyakini bahwa tidak ada pujian yang bermanfaat atau celaan yang mencelakakan melebihi pujian dan celaan Allah Subhanahu wa taala. Panjang ya. Ya. Tidak ada pujian yang bermanfaat, pujian yang bermanfaat, tidak ada celaan yang membahayakan atau mencelakakan, tidak ada celaan yang membahayakan kecuali pujian Allah atau celaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pujian yang bermanfaat, tidak ada celaan yang membahayakan kecuali pujian Allah atau celaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin itu. Mau semuka bumi ini muji kita, anggap pujian yang keluar dari mulutnya sama seperti kentutnya. Nggak ada manfaatnya, nggak ada nilainya. Emang ketika manusia semua muji kita, derajat kita naik di sisi Allah? Sama sekali enggak. Dosa-dosa kita diampuni gara-gara banyak orang muji kita? Juga enggak. Rizki kita nambah? Enggak juga. Karena rizki di tangan Allah dan yang lainnya di tangan Allah. Terus juga sebaliknya, kalau se-Jakarta ini semua jelekin kita, menghina kita, apakah tiba-tiba derajat kita di mata Allah akan turun? Enggak. Tiba-tiba kita langsung dicap ahli neraka? Juga enggak. Enggak ngaruh. Tidak ngaruh sama sekali celaan manusia. Tidak akan membuat kita mendadak jadi orang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini itu. Jangan mencari kemuliaan dari manusia. Jangan cari kemuliaan dari orang. Karena kemuliaan dari manusia ini gampang. Manusia gampang ditipu. Ya, manusia itu gampang ditipu. Berapa banyak orang-orang jahat, tapi karena pamer kebaikan, maka mereka kelihatan baiknya. Ya, perampok, maling, tapi dermawan. Ya, suka nyolong duit orang, suka mencuri sana dan sini. Tapi setelah mencuri dapat duit banyak, besoknya sedekahnya banyak. Ya, dapat 2 miliar bagi-bagi 200 juta misalnya. Orang Masya Allah, sedekahnya 200 juta. Kita gelap dia kemarin saring 2 miliar. Ya, kita lupa dia kemarin mencurinya 2 miliar. Kita hanya ngelihat sedekahnya yang 200 juta. Begitu kan manusia, gampang ketipu, gampang tertipu. Ya, kalau ada koruptor datang ke rumah kita, apalagi bawa duit setas, ya lupa kita sama dia koruptor. Masya Allah, dapur keisi, rumah dibangun sama dia. Ya, jalanan kompleks semuanya ya dihalusin. Lupa kita sama dia ini orang jahat. Subhanallah.
Ini manusia. Maka ada seseorang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammad dengan mengatakan, "Ya Muhammad, inna madhi zainun wa dhammi syainun." Wahai Muhammad, pujianku ini bagus, luar biasa. Kalau aku mencela sangat hina. Kata orang tersebut kepada Rasulullah SAW. Maksudnya orang itu hati-hati dengan anak. Kalau ente dekat sama anak, baik sama anak akan puji-puji ente dengan bait-bait syair, dengan begini, dengan begitu, yang akan melambungkan nama ente. Tapi kalau ente jahat sama anak akan mengucapkan bait-bait syair yang akan merendahkan ente dengan serendah-rendahnya, akan mencela ente. Maksudnya orang itu begitu. Tapi dia salah orang. Dia berbicara dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu mengatakan seperti itu, dijawab oleh Nabi, "Dzalikallah." Yang bisa begitu cuman Allah saja. Allah saja. Yang pujiannya melambungkan seseorang dengan hebat dunia akhirat. Kalau dihina oleh Allah, hancur dunia, hancur akhiratnya. Allah saja. Nah, kalau ada di dalam hati kita seperti ini, nggak pusing pujian orang. Nggak pusing, mau semuanya muji, biasa, hatinya nggak bakal gede, kepalanya nggak bakal gede, nggak. Santai saja. Ya, antum dipuji si fulan, dipuji fulan, kelas. Mereka hanya tahu apa yang mereka lihat. Di dalam hatinya cuman begitu. Ya. Allahumma firli mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, ampuni aku dari apa yang mereka nggak tahu, ya Allah. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka duga tentang diriku. Itu selalu yang diucapkan oleh orang-orang saleh ketika mereka mendengar orang lain memuji diri mereka, supaya mereka sadar. Sampai sekarang pun misalnya, berapa banyak ulama-ulama besar seperti misalnya Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika sebelum ceramah seringkali ada orang mengenalkan dirinya bahwa dia Syekh fulan, dia begini, dia begitu, dia begitu. Tapi ketika ada orang yang mencoba seperti itu, Syekh bin Baz stop. Jangan bohong di depan orang banyak, ana banyak dosa. Di stop sama Syekh bin Baz, stop. Jangan terusin. Ketika ada orang muji-muji beliau di majelisnya. Demikian pula Syekh Utsaimin. Ketika beliau ingin ceramah, ada orang, "Syekh, izinkan ana menyampaikan bait-bait syair untuk menceritakan tentang dirimu." Silahkan. Tapi ternyata bait pertamanya sudah isinya pujian. Stop. Jangan dilanjutkan. Kemudian kata Syekh Utsaimin, "Ada lagi yang mau ente ucapkan selain ini?" Gak ada, ya sudah, kamu duduk saja. Gak suka dipuji. Tidak suka dipuji. Ini diantara kuncinya supaya ikhlas. Ya. Supaya ikhlas itu, yakini di dalam hati kita pujian terbaik adalah pujian Allah. Celaan yang paling buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Nah, kemudian yang kedua, yang mengobati yang ketiga, yaitu berharap terhadap apa yang ada pada manusia. Yang ada pada manusia ini yang kita harapkan pasti dunia. Benar ya, berharap dunia, ambisi terhadap dunia. Maka gimana cara memotongnya? Cara memotongnya adalah dengan mencabut cinta dunia dari akarnya. Cinta dunia ini berat. Nanti ada materi khusus dalam buku ini, dalam kajian kita membahas tentang zuhud dan cinta dunia. Cinta dunia ini berat, karena kita ini terlahir dibesarkan untuk mencari dunia. Ini repotnya. Kita dididik dari kecil dan juga mendidik anak-anak kita, kamu kalau sekolah anak yang pinter supaya dapat dunia yang banyak. Jadi dokter, punya helikopter. Ya, terus begitu. Ya. Dia dididik anak-anak kita ini berharap kepada apa yang ada manusia, berharap apa yang ada pada manusia itu maksudnya mencintai dunia. Jadi bagaimana cara mencabut cinta dunia dari hati? Nah, saya beri perumpamaan cinta dunia di hati kita ini. Ada orang pengen ya jalan-jalan, dia pengen menenangkan hatinya, menenangkan dirinya, lagi galau, lagi gelisah. Pikirannya banyak hal di kepalanya. Dia pengen tenang, pengen hening, pengen tenang. Maka dia jalan-jalan ke satu taman.
nggak ditemenin dengan siapapun supaya nggak banyak orang ngoceh dan ngomel, dia datang ke satu taman, dia duduk di bawah sebuah pohon. Qaddarallah ma syaa fa'al. Di pohon ini banyak burung berkicau di atasnya, rame. Ya, tambah pusing dia. Ya, dia berdiri, dia ambil batang pohon, dia usir, pergi. Emang pergi sebentar, ya baliklah, namanya burung. Ya, mau dia pindah ke pohon lain juga sama, burungnya juga banyak lagi rame. Ya, terus dia gimana caranya ya? Maka dia coba, bukan lagi ngusir burungnya, dia potongin dahan-dahannya pohon ini tadi supaya nggak banyak yang hinggap di pohon itu. Ya, karena kalau dahannya semakin rindang, maka semakin banyak burung yang hinggap di sana. Dikurangin, dipotong-potongin sama dia supaya semakin sedikit, tapi tidak menghilangkan suara kicauan burung itu. Ya, maka satu-satunya cara yang bisa dia lakukan, cabut pohonnya, sehingga burung nggak ada di sono. Ya, kalau masuk ke dalam masjid sendirian, sepi, nggak ada orang, nggak ada burung masuk. Ya, duduk di masjid, khalas, di sini tenang nih, masya Allah. Nah, seperti itu cinta dunia di hati kita. Seperti pohon yang sudah tumbuh besar, mengakar, dahannya sudah kemana-mana, daunnya kemana-mana, ya rantingnya kemana-mana, akarnya sudah kemana-mana. Ya, orang kalau sakaratul maut dikasih tahu, alhamdulillah ini dapat duit nih 2 miliar, batal mati. Ya, ya. Saking cintanya terhadap dunia. Ya. Ini sifatnya manusia. Sifat cinta dunia yang luar biasa. Ya, ambisi terhadap dunia, wal billah, tambah tua, bukan malah membuat tambah ingin akhirat. Lah. Duitnya masya Allah, hatta warisan saudaranya pun diembat sama dia, dimakan. Ya, ada nggak begitu? Banyak. Ya kan, sudah tua, ini sudah tua. Hartanya orang lain masih dia pengen. Bukan tambah ingat akhirat, ingat mati, lah, terhadap rakus terhadap dunianya. Ini penyakit yang sangat buruk, yang ada pada seorang, yaitu hubbud dunia, cinta dunia. Nah, untuk ngobatin penyakit ini memang tidak mudah. Cara yang paling gampang untuk mengobati penyakit hubbud dunia, ya mengetahui hakikat dunia, mengetahui nilainya dunia ini. Apa sih nilainya dunia ini? Dunia ini bangkai. Dunia ini bangkai. Yang mencari dunia yang orang yang doyan bangkai. Orang semakin saleh, semakin kenal Allah, semakin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin benci terhadap dunia. Nabi SAW mengatakan mali walid dunia. Pernah sekali waktu ketika Umar bin Al-Khattab dan sebagian sahabat melihat Nabi SAW dengan sederhananya hidupnya, seumur hidup beliau SAW tinggal di rumah yang sangat sederhana. Tidak ada meja makan, kursi makan di rumah Nabi SAW. Seumur hidup gak pernah makan di meja makan. Seumur hidup Nabi SAW tidak pernah kenyang dalam 2 hari berturut-turut. Sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang, sehari, itu seumur hidup Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak pernah kenyang dengan roti yang baru mateng, ya, roti fresh. Kita aja roti kemarin nggak mau makan. Ini roti kapan? Kemarin lah, yang baru. Nabi SAW seringkali makan dengan roti kering. Ya, untuk dimakan itu direndam dulu di air, ditaruh di air baru bisa dikunyah. Ini Nabi SAW. Ketika sahabat, ya Rasulullah, izinkan kami untuk menyediakan tempat tidur yang lebih empuk untukmu ya Rasulullah, karena tempat tidurmu membuat bekas di punggungmu, membekas di punggungnya Nabi SAW. Jadi merah punggung beliau gara-gara pembaringan Nabi SAW. Apa jawaban Nabi? Mali walid dunia. Apa nilainya dunia buatku? Innama ana karaika rakibin
istadhalla tahta syajaratin thumma yada'aha. Apa nilainya dunia buatku? Aku seperti seorang pengembara, orang yang berjalan menempuh suatu perjalanan, kemudian berteduh sebentar dan bakal ditinggalkan tempat teduhan ini tadi. Dunia ini cuma seperti itu di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat berteduh sejenak. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini ngubur orang yang membangunnya. Orang yang sibuk bangunin dunia nggak dapat nilai di dunia, tidak dapat nilai. Yang memakmurkan dunia, yang mencintai dunia, malah habis-habisan dihabisi oleh dunia. Orang yang mati-matian mengejar dunia, padahal dunia tidak dibawa mati. Ini dunia, sibuk kita hayal. Coba ibu bayangin orang sekarang bicara duit, bicara dunia ini sudah bicaranya triliun. Ya. Padahal dulu kita ketika masih kecil, orang dikatakan orang kaya apa itu? Jutawan. Bener ya? Semua jutawan sekarang di sini. Ya, kalau ada orang sekarang dikatakan, Masya Allah si fulan nih jutawan nih, itu merendahkan bukan memuji. Itu menghina anak. Duit anak sudah miliar bukan lagi juta. Nggak terima dikatakan jutawan. Handphonenya sudah belasan juta. Ya, handphonenya sudah sekian juta, kerudungnya, pakaiannya sudah sekian juta sudah nilainya. Subhanallah. Di kecil kita seperti itu. Kita mengatakan orang kaya itu jutawan. Sekarang miliarder, triliuner. Nggak tahu apa lagi setelah itu. Ya. Terus orang kalau sudah punya duit triliun, apa makannya lebih banyak dari yang lain? Apa pakai bajunya tumpuk-tumpuk karena dia triliuner maka bajunya 6 lapis gitu misalnya? Lah sama. Ana duduk sama orang-orang yang katanya di kalangan jamaahnya si fulan kaya raya, si fulan kaya. Kalau duduk ya Allah juga tambah tua nih orang-orang. Iya, benar kan Bu? Ya Allah si fulan ya Allah jalannya sudah bungkuk. Ya, sudah tambah tua. Ngelihat kalau makan di kondangan ngirit-ngirit, udah nggak boleh makan daging, nggak boleh makan. Ana masih lebih kaya, masih boleh makan segala. Ya, ternyata orang-orang kaya raya ini tidak membuat dia itu tetap muda, enggak. Ya, tidak membuat dia jadi gagah, jadi kelihatan lebih ganteng dari yang lain, enggak juga. Tetap menua, tetap hilang semua. Kalau mati selesai sudah 2 kali 1, enggak lebih dari itu. Yang dia kejar, yang orang-orang puji dunia, dia punya hotel sono, punya hotel sini, dijalanin Matraman ini milik si fulan, Salemba punya fulan. Kemana semua kelas? Ada, habis. Ya, selesai. Tempat-tempat rumahnya ini bekasnya dulu si fulan pernah tinggal sini, si fulan orangnya kemana sekarang? Udah di kuburan. Udah, nggak ada yang dibawa, tidak ada yang dibawa. Kalau kita melihat itu dunia, terus kenapa gila dunia? Ya, hatta kos kakinya nggak boleh dibawa, apalagi tiang rumahnya. Kalau dia pesen, nanti kalau abah mati ya, kos kakinya abah yang bolong tuh mau abah pakai, ya nggak bakal diturutin sama anak kita. Ini dunia, hatta kos kaki butut yang bolong nggak boleh dibawain. Hada dunia. Cuman kain kafan yang dibawa. Hada dunia. Kalau kita melihat dunia enggak gila, Masya Allah si fulan kaya raya, mobilnya Masya Allah tabarakallah, enggak dibawa mati. Bahkan bikin susah dunia ini, tambah banyak bikin susah. Ana belum lama ini ajak keluarga, ada acara keluarga, ana ajak keluarga silaturahim ke sini. Salah satu sebagian keluarga memang orang-orang kaya. Dia punya bisnisnya jual beli gedung, Masya Allah. Bukan lagi jual beli rumah, jual beli gedung. Anak tanya berapa gedung yang dijual? Ya ini harga, ini sudah 3 tahun gak laku nih, 65 miliar. Wow, 65 miliar. Dia ngeluh. Tapi karena 5 tahun, 6 tahun gak laku, ngeluh dia. Ente tahu bayar listriknya padahal gak nyala. Setiap bulan 7 juta. Gak dinyalain, belum nyala. Pajaknya tiap tahun minim 30 juta. Pajak PBB-nya. Ya. Nah, bilang gedung ente baru di sekitaran situ aja segitu. Gimana yang fulan yang punya gedung di
Tamrin, Gatot Subroto, ya. Orang hayal, Masya Allah gedung ini milik si fulan, ini milik si fulan. Kita lihat hayal besarnya gedungnya, lupa dia bayar listriknya berapa, bayar pajaknya berapa, bayar kebersihannya berapa. Ini dunia, nambah lebih dari yang dibutuhkan, bikin susah. Berapa banyak orang sekarang ini rumah dijual, kenapa? Kegedean. Kenapa kegedean? Dulu kenapa beli yang kegedean ini? Ya dulu Ustaz banyak anak, dulu begini, sekarang udah pada gede, sudah pada keluar dari rumah. Ini repot, nyuci bersihinnya susah, ininya susah, itunya susah. Sekarang yang nempatin lebih banyak jet daripada orang. Saya tanya lebih banyak daripada orang ya di rumahnya. Subhanallah. Ini dunia. Orang khayal pengen, ketika dia pengen dunia banyak, dia berharap supaya rumahnya gede. Nanti anak cucu ngumpul, anak cucu cicit semuanya ngumpul di rumah ini. Dia bikin kamar 60 kamar di rumahnya. Ya. Dia khayal seperti itu, tapi nasib manusia ini diatur oleh Allah. Belum tentu anak kita nasibnya sama seperti kita tinggal di Jakarta. Belum tentu, bisa jadi dia ditakdirkan oleh Allah kerjanya malah di Rusia malah. Ya, kerjanya satu di Cina, satu di mana. Berapa banyak orang tua yang seperti ini. Udah gede anaknya ke sana kemari. Dia sendirian di rumah, Allahul Musta'an. Karena setiap orang menjalani takdirnya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita melihat dunia ini dengan akhirnya kemana sih ujungnya dunia ini? Orang yang al-hakim man wu'idha bi ghairihi, orang yang bijak itu bisa ngambil pelajaran dari orang lain. Itu orang bijak. Jangan sampai kita belajar dari pengalaman sialnya kita terus. Tapi coba lihat orang lain, Masya Allah si fulan kaya raya, tapi sekarang kemana? Mana hartanya? Apa anak-anaknya jadi orang-orang hebat? Ada orang banyak cerita, dia orang kaya raya, hartanya 7 turunan nggak habis. Itu sudah jadi istilah. Tapi subhanallah turun ke anaknya habis. Anaknya jadi fuqara wal masakin, terima zakat. Ada begitu? Banyak. Anda melihat dari subhanallah banyak banget. Cerita orang tuanya kaya raya, katanya 7 turunan nggak habis. Nggak nunggu 7 turunan. Subhanallah, ada dunia, ini dunia. Beda dengan ilmu agama. Ya, kalau ilmu dibawa sampai kuburan. Kalau ilmu iman dibawa sampai mati. Nggak bakalan kita takut. Ada orang deket-deket sama kita, ini mau ngambil ilmu ana nih kayaknya nih. Nggak bakalan. Tapi kalau orang punya duit, dideketin orang, ini pengen duit ana dia. Pasti begitu, suudzon sama orang. Dia kesel kalau ada orang pengen dekat sama dia. Kayaknya dia pengen duit ana dia, mau nipu ana dia, mau begini, mau begitu. Ini dunia. Tapi ilmu gak bisa dibegitukan. Iman tidak bisa dibegitukan. Dengan mengetahui hakikat dunia, dengan mengetahui hakikat iman dan ilmu, maka kita jadi santai, tahu. Ya Allah, apa sih yang dibanggain? Ya, jadi banggain orang. Misalnya orang, antum tahu di baju anak yang anak pakai ini harganya 4 juta. Misalnya begitu, dia pakai baju yang 4 juta. Harusnya mereknya, harganya jangan dicopot. Ya, kalau bajunya mahal, jangan dicopot supaya gak kelihatan sama yang lain. Emang tas yang ibu bawa nih, yang harga puluhan juta sama yang harga ratusan ribu, apa bedanya? Kecuali kalau mereknya sama harganya nggak dicopot. Jangan deket-deket sama tas aneh, harganya 30 juta. Habis duitnya beli tas, isinya kosong. Duitnya habis beli tas. Subhanallah. Berapa banyak orang yang membodohi dirinya sendiri dengan yang seperti ini. Nah, kalau kita melihat dunia dengan haknya, dengan hakikatnya, nggak gampang ketipu. Tidak gampang ketipu dengan dunia. Mau orang mau pakai apa, mau bagaimana gaya jalannya, mau pakaiannya, mau begini, mau tempat tinggalnya, khalas, inti bakal tinggalin ini semua. Semua bakal inti tinggalin. Ya, setiap rumah yang kita tempatin sekarang di Jakarta rata-rata juga bekas rumah orang dulunya. Ya, coba kita belajar dari orang sebelum yang nempatin rumah kita ini. Siapa dulu yang tinggal di sini? Oh, dulu si fulan. Sudah banyak ceritanya nih rumah. Ya, semua yang menempatinya berangkat. Sudah berangkat semuanya. Kalau kita mengetahui hakikat dunia, maka kita tidak akan ambisi, tidak ngiler ngelihat milik orang. Udah biarin. Ya, mau dia mau jalan pakai sepatunya di kepala gara-gara kemahalan sepatunya.
Ya, kemahalan sepatunya jadi nggak mau diinjek di kaki, ditaruh di kepala. Ya, ya biarin. Ya, kalau ada. Nah, kita harus melihat dunia ini, melihat bahwa orang semakin gila dunia, benar-benar seperti orang gila. Ya, orang yang gila dunia ini kita melihatnya. Kalau orang yang basir yang melihat, ya Allah miskin, hidupnya kayak orang majnun. Ya, kayak orang semua dijagain, rumahnya kayak gudang, perabotan terus sono sini. Ya, susah bersihnya, susah. Orang menghayal lampu kristal nih. Ana ingat cerita ibu ana rahimahullah. Ibu ana kakek ana termasuk orang paling kaya katanya di katanya. Ana dengar ceritanya doang di Surabaya. Kata ibu ana, nggak enak jadi anaknya orang kaya, susah. Kenapa, Ma? Ana tanya kenapa? Itu setiap menjelang Ramadan sama Lebaran kita disuruh bersihin lampu-lampu kristal itu, ya Allah, taab. Susah. Kata ibu, Masya Allah. Itu cerita ibu ana begitu, subhanallah. Ya, capek dunia ini. Semakin banyak semakin bikin susah. Kita cuman ajib ngelihatnya doang dari luar. Tapi yang punya dia yang sadar. Ya, tambah gede rumahnya ketika pembantu pada pulang. Ya Allah, yang ngepel sendiri, nyuci sendiri. Ya, iya. Jadi hambanya. Jadi repot dia terhadap apa yang dia miliki. Subhanallah. Kemudian terakhir sebelum kita buka soal jawab, di antara kesalahan yaitu orang yang meninggalkan ketaatan, dia kira dia ikhlas karena takut riya. Meninggalkan ketaatan karena takut riya. Ini juga penyakit. Contohnya, dia pengen sholat duha nih, contoh. Ada tamu, ting tong, tamu. Ya Allah, sudah pakai mukena, sudah mau sholat nih. Dia batalin, dia lepas. Kenapa? Takut riya, takut dianggap riya. Itu salah. Ya, ini salah. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan al-amalu min ajlin nasi syirkun wa tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Membatalkan beramal karena orang itu sudah riya. Batalin amal karena orang itu sudah riya. Beramal karena orang itu syirik. Jadi gak jadi beramal. Ini ada kotak amal jalan nih, kotak amal jalan, mau ngasih sedekah, ya Allah ada si fulan gak enak, antar takut dibilang riya. Udah gak jadi deh, ntar aja deh. Itu sudah riya. Batalin beramal karena orang itu riya. Beramal karena orang syirik. Maka para ulama pun yang lainnya mengingatkan, jika seseorang meninggalkan amalan karena takut riya, dia telah meninggalkan ikhlas dan meninggalkan amal. Iya, nggak jadi beramal, nggak dapat ikhlas, karena dia meninggalkan amalan itu karena orang. Jangan sampai kita batalin beramal hanya karena adanya orang. Anggap siapapun yang ada, udah biasanya beramal kok, biarin. Biasanya sholat duha, mau banyak tamu, nggak ada tamu, lakukan seperti biasanya. Ya, jangan dipanjangin, dipendekin, sudah biasa seperti biasa. Lakukan seperti biasa. Sedekah, ada orang nggak ada orang, lakukan seperti biasa. Mau dilihat tidak dilihat, biarin. Itu ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini silahkan kalau ada ditanyakan. Ya, yang terakhir adalah orang yang meninggalkan amal karena takut riya, maka dia telah meninggalkan amal dan meninggalkan ikhlas. Meninggalkan amal dan meninggalkan ikhlas. Nah, silahkan kalau mau bertanya. Tafadhal.